Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mengurapi persiapan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, hingga kami boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan maupun buat kami sendiri. Dan kami mohon Tuhan, acara ini boleh berjalan dengan baik sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan ini kita bisa berkumpul tempat ini ya. Di bulan Agustus ini bulan yang meriah karena kita memperingati 80 tahun kita sudah merdeka ya. Tema hari ini adalah digendong Tuhan ya. Digendong Tuhan. Jadi ada satu cerita ya, seorang bapak namanya Pak Budi, usia 75 tahun. Ya. Rambutnya sudah mulai putih, ya, kulitnya mulai berkerut-kerut, ya. Langkahnya mulai melambat dan memakai tongkat. Ya. Semasa mudanya dia seorang yang cekatan, ya, mengatur pekerjaan, beberapa macam pekerjaan dia kerjakan sekaligus, ya. Dia memimpin rapat-rapat. Pendek kata, Pak Budi ini seorang yang serba bisa, ya. Bisa segala macam, ya, mengendarai mobil kemana-mana juga sendiri. Namun pada usia 75 tahun dia mulai cepat lelah, ya. Suka lupa di mana meletakkan kacamatanya, ya, sudah taruh di atas gini, cari kemana-mana, ya. Mulai lupa dompetnya taruh mana dia, gitu, sudah mulai banyak lupa. Dan kalanya juga dia kesal dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena semangatnya itu masih tinggi, tapi badannya ini tidak bisa diajak kompromi, ya. Karena mulai menurun, ya. Jadi ia tidak sekuat dulu lagi, ya. Tetapi justru di masa tuanya ini dia lebih banyak merenung, sering berdoa, mengucap syukur atas hidup yang ia jalani. Teman-teman, sahabatnya juga mulai berkurang, ya. Karena satu persatu mereka sudah menghadap penciptanya. Karena itu dia semakin menghargai waktu bersama keluarga, ya. Dia tidak lagi ngoyo untuk mengejar harta maupun kekuasaan maupun jabatan, ya. Tapi dia menikmati kehidupan kebersamaan yang sederhana bersama dengan keluarganya, ya. Sore-sore itu sudah duduk di teras bercanda dengan cucu-cucunya, bercerita pengalaman masa mudanya, ya. Dia memberikan nasihat, ya. Dia bisa bergembira, bersukacita mendengar tawa canda dari cucu-cucunya ini, ya. Jadi Pak Budi menyadari betul bahwa tubuhnya makin lemah, tapi dia menjalani semua itu dengan penuh ucapan syukur karena dia percaya akan janji Tuhan, ya, yang terdapat di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, ya. Yesaya 46 ayat yang keempat, tolong dikembalikan, ya, ke slide sebelumnya. Dikatakan di situ Yesaya 46 ayat keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya. Ini satu ayat yang dipegang oleh Pak Budi ini, sehingga dia bisa menjalani masa tuanya ini dengan penuh sukacita. Nah, mari kita sekarang menyelidiki rahasia dari kebahagiaan Pak Budi ini semasa tuanya. Ya, kita baca dalam perikop ini, ya, dalam perikop Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai dengan 14 ini saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, ya, inilah kesudahan dewa-dewa Babel. Dahulu patung Bel dan Nebo disembah, tapi sekarang dimuat di atas hewan, menjadi beban untuk binatang yang lelah. Patung-patung itu tak mampu menolong pengusungnya. Mereka sendiri diangkut sebagai tawanan. Itulah kesudahan mereka. Ya, ini akhir dari nasib berhala. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa,
jadi beban dikatakan. Dengarlah aku, hai keturunan Yakub, kamu semua yang tersisa dari umatku. Aku telah memelihara kamu sejak kamu dilahirkan. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Dengan siapa kamu mau membandingkan aku? Adakah yang dapat disamakan dengan aku? Orang membuka dompet dan menuangkan emasnya, lalu menumbang peraknya dengan daging. Ia mengupah tukang emas untuk membuat patung berhala, lalu ia menyembah patung buatannya. Patung itu dipaku dan ditaruh di tempatnya. Ia berdiri di situ dan tak dapat berpindah. Kalau orang berdoa kepadanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan dia dari kesusahannya. Ingatlah dan pertimbangkanlah, hai orang-orang durhaka. Ingatlah kejadian-kejadian di zaman dahulu. Akuilah bahwa aku Allah dan tak ada lainnya. Aku Allah dan tak ada yang seperti aku. Dari permulaan kuberitakan hal-hal yang kemudian. Sejak dahulu kuramalkan apa yang akan terjadi. Kataku, keputusanku akan terlaksana. Kehendakku pasti kulakukan. Aku memanggil seorang penguasa dari timur. Ia datang seperti seekor burung buas untuk melaksanakan keputusanku. Apa yang kukatakan pasti akan kukerjakan. Apa yang kurencanakan pasti akan kulakukan. Dengarlah aku, hai orang-orang congkak. Kamu yang menyangka bahwa kemenangan masih jauh. Aku akan mendekatkan hari pembebasan, keselamatan yang kuberikan tidak tertunda lagi. Aku akan menyelamatkan Yerusalem dan memberi kehormatan kepada Israel. Amin. Berbahagia kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkannya dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita membaca perikop ini merupakan satu teks nubuatan mengenai kejatuhan Babel. Ya, kalau kita lihat pembagiannya pada ayat pertama dan kedua di situ, itu merupakan satu berita nubuatan tentang kejatuhan Babel, ya. Dan Bil dan Nebo itu merupakan dewa utama dari Babel. Nah, ayat 3-4 ini itu satu pernyataan dari Allah bahwa Allah ini akan memelihara umatnya. Ayat 5-7 dikatakan bahwa Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan berhala. Ya. Ayat 8-11 dikatakan Allah itu berdaulat atas sejarah, ya, karena itu dikatakan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dikatakan Allah itu pasti akan terjadi. Dan ayat 12 dan 13 itu dikatakan satu pengharapan bahwa keselamatan sudah dekat. Ya, jadi ini orang-orang Israel ini dibuang ke Babel. Mereka ini dalam masa pembuangan. Ya. Jadi kalau kita melihat ya berita yang disampaikan Yesaya ini kepada bangsa Israel pembuangan ini menegaskan bahwa Babel akan jatuh. Berhala-berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu buatan manusia, dikatakan mengeluarkan dompetnya, membeli emas, mencetak itu jadi berhala, kemudian dipaku, digantung, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menjawab doa, ya kalau kita baca tadi. Ya. Bandingkan dengan Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur sejarah, memberikan pengharapan kepada umatnya. Ya. Karena kalau kita membaca pada ayat yang akan kita fokus di situ, ayat 3b sampai dengan yang 4, ya. Ayat 3b sampai dengan yang keempat dalam bahasa Indonesia masa ini dikatakan, aku telah memelihara kamu sejak kamu dilahirkan. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap
tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Ya, bandingkan dengan terjemahan baru dikatakan, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, ini suku janji Tuhan yang indah. Ya, dikatakan mulai dari rahim kalau dalam terjemahan baru. Ya, di masa lampau, sejak kamu dilahirkan, Tuhan memelihara sejak di masa lampau. Dikatakan juga di sini, di masa kini pun Tuhan tetap menjaga karena Dia adalah Allah sampai kamu tua. Ya, dikatakan aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Masa kini pun Tuhan tetap memelihara. Dan di masa yang akan datang dikatakan Dia akan tetap menolong dan menyelamatkan kamu. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya. Masa yang akan datang pun Tuhan tetap akan menggendong kita. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan tetap memelihara kamu dan menolong kamu. Ya. Jadi artinya kalau kita digendong Tuhan, itu aman. Ya, saya masih ingat ketika kecil dijajak oleh papa saya kalau jalan-jalan ya ke alun-alun kemana masih kecil gitu. Karena capek ya, sama papa digendong. Kadang-kadang saya nakal belum capek sudah minta gendong. Kalau sudah gendong itu yang ngadep sana sambil senyum-senyum enak, digendong itu lebih enak memang ya, menyenangkan, merasakan kasih dari seorang bapa ya. Dan janji Tuhan ini bukan hanya disampaikan kepada bangsa Israel yang mereka saat itu dalam kesesakan, dalam pembuangan. Ya. Orang kalau dibuang di negara lain itu nyaman nggak? Menyenangkan? Ya. Tapi Tuhan memberikan penghiburan ini. Aku akan menggendong kamu. Ya. Aku akan menyelamatkan kamu, memikul kamu terus. Ya. Tidak berhenti. Ya, seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Berita yang sama yang disampaikan pada bangsa Israel dan pembuangan ini juga masih berlaku pada kita sampai saat ini. Ya. Walaupun kita dalam usia tua ini jujur ya mengalami penurunan secara fisik. Ya pasti secara fisik. Kalau dulu dipanggil Kak, dipanggil ya kakak, dan sekarang mulai dipanggil AI, ya, mulai dipanggil tante, om, ya, kadang-kadang dipanggil opa, ya. Secara fisik kelihatan, ya. Jadi kekuatan kita, otot kita, ya, itu mulai berkurang. Ya, kalau dulu kita bisa lompat mungkin 1 meter, 1,5 meter mungkin bisa. Sekarang mungkin cuma 60 cm sudah grogi ya. Turun trap, loncat kita berani, sekarang mulai merambat ya, tidak berani, takut kecekluk ya. Indra penglihatan kita ya mulai pakai kacamata, mulai kabur ya. Mobilitas kita, gerak kita mungkin ada yang sudah mulai menurun, mulai pakai kursi roda, mulai pakai tungket ya, mulai pakai alat bantu. Kenapa? Ya karena otot-ototnya mulai melemah ya. Juga penyakit degeneratif itu juga mulai muncul, tensinya mulai tinggi ya. Kalau saya dulu itu tensi itu tidak pernah lebih dari 110 ya. Sekarang ini beberapa kali tensi sudah 130, 140 kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang juga 120 ya. Tensi mulai naik, ada yang turun. Mulai pabrik gula ya sudah mulai ada ya di beberapa teman kita, asam urat, nyeri sendi itu sudah merupakan satu hal yang biasa. Ya, kalau dulu pakai minyak wangi, sekarang kata pakai
minyak, ya, baunya sudah beda ya. Jadi itu fakta yang harus kita terima ketika kita mulai menginjak usia yang lebih lanjut. Secara psikologis pun ya, memori kita menurun ya. Seperti saya katakan tadi, kita gampang lupa, gampang bingung. Beberapa teman kita mulai mengalami demensia ya, Alzheimer. Emosi ya, semakin tua itu kita semakin peka, semakin mudah tersinggung ya, semakin mudah kesepian, cemas secara berlebihan. Itu wajar bagi kita yang usia-usia seperti sekarang ini ya. Jadi kita juga cemas kalau kita jadi beban orang lain ya, apalagi kita di rumah anak atau di rumah menantu, kita juga mulai cemas ya. Butuh penerimaan ya, secara psikologis kita butuh penerimaan. Jadi semua bisa menerima kekurangan kita, keadaan kita yang menurun, kita membutuhkan itu, membutuhkan support itu ya. Dan kita juga dibutuhkan, masih membutuhkan pengakuan orang-orang lain itu bahwa kita masih dibutuhkan, tidak diabaikan, tidak diacuhkan, tidak disepelekan ya. Jangan dikatakan tidak bisa apa-apa sudah itu ya, dianggap benda hidup aja di rumah, tidak pernah disapa, tidak pernah dijak omong segala macam ya. Kita juga secara psikologis butuh satu penerimaan dan ingin dikatakan kita itu masih berguna ya. Nah, dalam sosial, pengaruh sosialnya itu juga menurun ya. Lingkaran sosial kita semakin menyempit ya, karena banyak teman-teman kita, banyak sahabat-sahabat kita yang sudah harus berpulang ya. Jadi kalau saya punya grup di SMA itu ya, hampir tiap tahun mesti berkurang temannya. Ada 1, 2 ya, kadang-kadang beruntun dalam 1 bulan ada 3 teman yang meninggal ya. Otomatis kenalan-kenalan kita mulai berkurang ya. Dan kita mulai tergantung kepada keluarga, anak, cucu ya, mulai tergantung. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak bisa melakukan semuanya ini sendiri. Nah, juga secara sosial kita bisa mendapatkan risiko isolasi ya, risiko isolasi kita tidak bisa karena lingkungan sosial kita tidak mendukung ya, teman kita juga cuma sedikit ya, akhirnya kita merasa kesepian ya. Jadi saya waktu antri di RKZ ngantarkan istri saya, itu ada seorang ibu, perhiasannya banyak ya, di sini banyak ya. Artinya apa? Berkecukupan ya, orang yang berkecukupan. Boleh dikatakan dia orang kaya. Tetapi waktu saya tanya, Bu, sakit apa? Enggak tahu ini, ada benjolan katanya dia. Ada benjolan, cuma belum tahu, saya masih periksa sama dokter. Loh, datang sama siapa, Bu? Sendirian. Saya enggak berani telepon anak saya, nanti malah dimarahi. Ya. Akhirnya dia menceritakan itu sambil menangis. Ya. Air matanya keluar. Cerita itu ketika mulai nyentuh nama anak, cucu itu mulai keluar air mata. Karena apa? WA aja enggak pernah. Apalagi telepon, apalagi nyambangi. Jadi dia merasa itu terabaikan. Punya anak 3, tapi seakan-akan enggak punya anak. Ya. Jadi satu kondisi di mana orang yang makin tua itu makin peka, ya, dia makin membutuhkan support karena tubuhnya ini menurun. Ya. Nah, kabar baiknya ketika kita menjadi semakin tua, ya, kabar baiknya adalah yang pertama, ya, kita itu lebih dekat kepada Tuhan, lebih rajin berdoa, lebih rajin membaca Alkitab, lebih rajin beribadah. Ya. Kemarin kami dalam perjamuan mengunjungi
saudara-saudara yang sudah lanjut usia dan tidak bisa, itu kami mengunjungi satu rumah dan anaknya ini lagi di ICU, ya. Orang tuanya ini di kursi roda, dan ketika kami masuk ke situ harus menunggu agak lama karena dia berdoa sampai mencucurkan air mata mendoakan anaknya. Ya. Jadi orang tuanya usia 80 lebih. Artinya apa? Semakin tua, kita itu sebetulnya punya kebijaksanaan, ya, lebih bijaksana. Kita bisa mensyukuri atas semua kejadian yang sudah kita alami, ya. Dan nasihat kita itu berharga bagi orang lain. Nah, mama tersebut yang menangis tersebut itu mendoakan cukup lama untuk anaknya. Ya. Waktu perjamuan pun kita layani, sudah sampai minum anggur, dia tidak minum anggur karena doanya belum selesai untuk anaknya. Jadi kita menunggu. Ya. Jadi inilah kelebihan-kelebihan dari orang-orang yang semakin tua ketika dia mau memanfaatkan usianya ini, bahwa dia itu semakin dekat dengan akhir hidupnya. Kalau dia dekat dengan akhir hidupnya, berarti dia harus mempersiapkan apa yang dia harus hadapi di kehidupan selanjutnya. Karena itu, kita ini dikaruniai kebijaksanaan lebih. Ya, banyak kan kalau gereja-gereja itu sudah mulai ditinggalkan anak-anak mudanya, yang tinggal siapa? Yang tinggal siapa? Banyak gereja-gereja yang tinggal itu cuma jemaat yang tua-tua. Kenapa? Nah, karena mereka itu memang membutuhkan Tuhan. Mereka memang digerakkan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Karena itu mari kita manfaatkan kelebihan-kelebihan ini, ya. Untuk apa? Untuk mendisiplin diri kita lebih rajin ibadah, kita doakan anak-anak kita doakan pekerjaan Tuhan, kita doakan misionaris-misionaris, kita doakan semua pelayan-pelayan, kita doakan rencana-rencana pengembangan gereja. Banyak pokok doa yang kita bisa lakukan. Ya. Dan itu sangat membantu, sangat menopang, ya, orang-orang yang lagi ada di lapangan, baik itu pemimpin-pemimpin, misionaris-misionaris, ya, sangat membantu. Karena apa? Hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia itu bisa ditembus dengan kuasa doa. Ya. Karena itu, kalau tadi Pak Budi sudah mendapatkan rahasia kebahagiaan di masa tuanya karena berkat firman dalam Yesaya pasal 44 ayat 3b dan 4 tadi, ya, maka kita pun saat ini juga akan menerima berkat apabila kita mau berpegang pada janji pemeliharaan Tuhan, baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Ya, kita bersyukur kita dalam masa-masa kemerdekaan tidak perlu berjuang untuk merdeka. Negara kita tidak berperang, ya, tidak seperti di Gaza, di Ukraina, ya, di Thailand dan di Asia maupun di Afrika, ya, yang membunuh masih berperang, banyak penyerangan terhadap etnis tertentu, ya. Sebetulnya ya nama Pak Budi itu ada singkatan, ya, singkatan. Budi itu butuh diperhatikan, butuh disayang, butuh dibantu, butuh ditemani, dan banyak kebutuhan. Kita orang tua ini banyak kebutuhan, ya, pendapatan menurun tapi kebutuhan meningkat. Itulah kehidupan kita di masa tua, ya. Mungkin tidak bisa kita penuhi semua, tapi percayalah bahwa Allah yang mengatur sejarah itu mampu untuk memberikan terbaik bagi kita. Bahkan Allah itu bisa memakai alat, ya. Semuanya, lalat pun bisa dipakai. Coba disetelkan videonya, ya. Kalau kita melihat ini, lalat pun bisa dipakai Tuhan. Closing birdie to move into the top 5. Come on now. Are you serious? No way. 3, 4, 5, 6. I think it's moving. 7, 8.
think you got to still give it a little more than 10. Di permainan golf ya, To go around his playing sudah companion dekat here. lubangnya nggak jatuh-jatuh. Di penterleng itu, What a shame. kok nggak jatuh sih ya? He thinks it's moving. We need one gust. Lihat ya. Just one gust. There it is. Nah, masuk seneng. Watch the Nah, fly. There he lihat is. He's ini. on the. Kenapa There he kok comes, bisa and he masuk? goes. No, I'm not having this. I'm going to Lihat, wander perhatikan. over the equator and in we Nah, go. kelihatan tadi? Ada apa? Ada lalat yang membantu masuk ya, sehingga orang ini menang. Ya. Allah itu bisa pakai lalat untuk melakukan rencananya. Apalagi kita manusia yang merupakan biji mata Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan lebih dari lalat. Lebih. Jadi kita ini masih sangat berguna. Masih sangat dibutuhkan. Masih sangat diperlukan. Jadi jangan merasa tua, terus kita putus asa, tapi justru masa tua ini merupakan puncak kebijaksanaan dari seorang manusia. Kita lihat Rasul Yohanes, Rasul Paulus, ya. Dia menulis surat-surat, ya, Salomo, dia menulis Amsal. Di masa mana? Masa tuanya. Jadi masa tua bukan berarti kita diabaikan, tapi justru di masa tua itu kita bisa berbuah lebat. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, ya, nggak perlu khawatir apa yang akan kita alami di masa tua, karena percayalah kita semua satu persatu yang ada di tempat ini itu digendong oleh Tuhan. Amin. Kalau saya digendong papa saya aja sudah seneng, apalagi kita digendong oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia bisa mengatur semuanya. Mari kita berdiri, kita akan masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang surga, kami ucap terima kasih Tuhan, bila Kau karuniakan kami panjang umur sampai saat ini, biarlah kami syukuri Tuhan, karena Engkau mempunyai rencana yang indah melalui kami, dalam doa-doa kami, dalam karya kami, dalam segala rencana kami, dalam segala keberadaan kami Tuhan. Kami bukan menjadi beban, kami bukan menjadi benda hidup, tapi kami Tuhan adalah alat-alat-Mu yang berguna di hadapan Engkau, karena Engkau mampu Tuhan melakukan segala sesuatunya untuk melaksanakan rencana Engkau dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, walaupun mungkin saat ini kami mengalami sakit penyakit, walaupun saat ini kami mengalami kekurangan secara materi, walaupun saat ini kami mengalami kesepian, walaupun saat ini kami mengalami berbagai hal yang kami anggap itu bencana bagi kami. Tapi segala rencana-Mu selalu indah, dan rencana-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk bersyukuri semuanya, karena kami memiliki Allah yang setia, yang selalu menggendong kehidupan kami. Amin.